Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi kami yang berjudul pembentukan kalimat. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang disebut dengan kalimat. Menurut Fahrudin, kalimat merupakan kelompok kata yang mempunyai arti tertentu, terdiri atas subjek dan predikat, dan tidak tergantung pada suatu konstruksi gramatikal yang lebih besar. Unsur-unsur yang terdapat dalam kalimat ada 5. Yang pertama, subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat keterangan, dan yang kelima pelengkap. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia merupakan kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe. Yang pertama, kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. 2. Kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SPPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Yang keenam, kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketujuh, kalimat dasar berpola SPPLK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Yang kedelapan, kalimat dasar berpola SPOPLK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang selanjutnya ada kalimat sederhana. Kalimat sederhana merupakan kalimat yang dibentuk dari klausa inti yang terdiri dari subjek, predikat. Unsur yang harus ada dalam kalimat minimal subjek dan predikat, sedangkan objek dan keterangan boleh tidak ada. Contohnya seperti Hana menggambar kartu, Akmal berangkat ke sekolah, Presiden berkunjung ke Papua. Jenis-jenis kalimat klausa. Kalimat sederhana tanpa klausa seperti duduk, diam, pergi, berdiri. Kalimat sederhana berklausa 1 seperti Andi menanam bunga, Andi berangkat ke sekolah. Kalimat kompleks. Kalimat-kalimat yang berbentuk lebih dari 2 struktur kalimat. Kalimat kompleks disebut juga dengan kalimat majmuk. Ciri-ciri kalimat kompleks: 1. Dalam kalimat terdapat 2 subjek dan predikat. 2. Pada satu kalimat terdapat 2 peristiwa atau kejadian. 3. Di antara kalimat utama dengan kalimat subordinatif terdapat tanda koma atau konjungsi eksternal. Macam-macam kalimat kompleks. Kalimat kompleks setara atau parataktik merupakan kalimat kompleks yang menggunakan konjungsi. Contoh konjungsi pada kalimat kompleks parataktik adalah dan, tetapi, atau sedangkan. Contoh: 1. Bagus pergi ke sekolah naik sepeda sedangkan Roni jalan kaki. 2. Zulfa makan bakso dan dia sangat kenyang. Kalimat kompleks bertingkat. Kalimat kompleks bertingkat merupakan kalimat yang mempunyai 2 struktur yang maknanya bersifat bertingkat atau tidak setara. Untuk kunci kalimat kompleks bertingkat seperti karena, jika, ketika, sehingga, supaya. Contoh: 1. Jika kamu tidak makan, maka kamu bisa sakit. 2. Dina tidak masuk sekolah karena ia sakit. Kalimat efektif. Kalimat efektif
adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Keutuhan dapat dilihat dari adanya keterkaitan makna antar unsur dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat yang benar, kami pun akhirnya saling berangkulan. Dan contoh kalimat yang salah, saya pun akhirnya saling berangkulan. 2. Kesejajaran. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya. Contoh kalimat yang salah, dalam rapat itu diputuskan 3 hal pokok, yaitu peningkatan mutu produk, memperbanyak penyiaran iklan, dan pemasaran yang dibutuhkan. Sedangkan kalimat yang benar adalah dalam rapat itu diputuskan 3 hal pokok, yaitu meningkatkan mutu produk, meninggikan frekuensi iklan, dan meningkatkan pemasaran. 3. Kefokusan. Fokusan adalah pemusatan perhatian pada bagian kalimat tertentu. Pemfokusan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui pengedepanan dan pengulangan. 4. Kehematan. Yang perlu diperhatikan dalam penghematan kata adalah 1. Menghilangkan pengulangan subjek, 2. Menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata, 3. Menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat, 4. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. 5. Kecermatan dan kesatuan. Kecermatan kata dalam kalimat ditetapkan oleh ketepatan pilihan kat, penyusunan kata, dan penggunaan logika dalam kalimat. Banyak kata dalam kalimat yang memiliki makna yang hampir mirip sehingga menimbulkan tafsiran ganda. Kalimat yang santun ditandai dengan kalimat yang bersifat singkat, jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit. Contoh kalimat yang tidak efektif. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Sedangkan kalimat yang efektif adalah mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Sekian presentasi dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Laili Mayanguri dengan NIM 21201135, 2. Akmalian Nursaida dengan NIM 21201142, 3. Ziping Umi Salamah dengan NIM 21201149, 4. Alfi Nafiatul Ilma dengan NIM 21201163. Terima kasih kepada Bu Nurul Dwi Lestari selaku pengampu matkul Bahasa Indonesia dan teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.